This is an attack warning. I repeat, this is an attack warning. Di tengah ketegangan global yang terus memuncak, sebuah skenario mengerikan mulai terbayang di cakrawala. Dunia yang selama ini berputar dengan rutinitasnya, tiba-tiba harus menghadapi ancaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Serangan nuklir. Semuanya mulai dalam hitungan menit. Lots of fireball is going up and thunder, lightning, you name it. What I noticed most was the clouds moving away like that. You know, round and round and round. There was no comprehension that anything like that could even exist. It was immense. Sebuah peluncuran rudal balistik antar benua terdeteksi. Hulu ledak nuklir telah dilepaskan. Dan waktu mulai berdetak. Peringatan dini dari satelit melaporkan tanda panas yang tak biasa. Negara-negara di seluruh dunia mulai bersiaga penuh. Dalam kepanikan, pusat-pusat komando global mulai menghitung jalur rudal tersebut. Setiap titik di radar menjadi penentu hidup dan mati. So, everyone is working on figuring out the trajectory of the ballistic missile. And by the way, a ballistic missile cannot be redirected or recalled. Cannot be. Pada menit kedua, titik-titik kecil bergerak dengan kecepatan tinggi menuju target mereka. Di sebuah ruang, tim militer bekerja tanpa henti. Semua mata tertuju pada layar, berharap ini hanya sebuah kesalahan teknis. It has to be able to see and confirm that missile is definitely coming this way. And that happens at around 8 or 9 minutes. Namun kenyataannya berbicara lain. Data menunjukkan bahwa ancaman ini nyata. Komando Pertahanan Dirgantara segera menyampaikan informasi kepada Presiden. Di tengah kepanikan, Presiden Amerika Serikat menghadapi tanggung jawab yang besar. Dengan 3.700 senjata nuklir yang berada di bawah kendalinya, ia harus memutuskan langkah berikutnya. Sebuah keputusan yang tak hanya menyangkut negaranya, tapi juga nasib seluruh umat manusia. One person to make that decision. He doesn't have to ask anyone for permission. One individual that could theoretically make the decision that would destroy the Earth. Menit ke-7, dalam sebuah ruangan darurat, Presiden berkumpul dengan para penasihat dan komandan militernya. Mereka membawa nuklir football, tas hitam yang berisi rencana-rencana strategis nuklir. Setiap detik terasa seperti jam. 8 menit 20 detik. Diskusi harus berlangsung cepat. Presiden diberi berbagai opsi, dari bertahan hingga melancarkan serangan balasan. Tapi waktu terus berjalan dan keputusan harus segera dibuat. And so the process in between that, everyone's getting ready to brief the president about a counterattack. Dengan hati yang berat, Presiden mempertimbangkan segala konsekuensi. Jika serangan balik bisa menghancurkan musuh, tapi apakah ada yang benar-benar menang dalam perang seperti ini? Presiden memberikan perintah resmi untuk meluncurkan rudal balasan. Dunia kini memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Menit ke-15, rudal-rudal diluncurkan. Orang-orang religius berdoa, memeluk orang-orang tercinta, dan mencoba menerima kenyataan yang ada. Tapi di luar sana, kehancuran tak bisa dihentikan. For people that don't know, an electromagnetic pulse is like a 3-pulsed sort of shock wave that essentially just zeroes out electronics. The aircraft is going to crash if it gets hit by the electromagnetic pulse. Dalam radius beberapa mil saja, semuanya hancur. Sebuah pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya kehidupan kita. Semua ini bukanlah sekadar cerita fiksi. Ini adalah pengingat bahwa ancaman seperti ini nyata.